kabar semuanya? Semoga semua sahabat Mamawi TV dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Ya teman-teman, kali ini aku mau nunjukin kegiatan hari ini, yaitu berujak teman-teman. Jadi barusan aku udah habiskan satu buah ini tuh, ini ya, mangga muda teman-teman, mangga mentah itulah pokoknya, yang agak asam ya, kecut gitu, jadi pas untuk dirujak. Ini nggak tahu dapat dari mana ya, tahu-tahu suami datang pulang kerja bawa ini, masa bodoh lah, yang penting aku makan tuh. Jadi aku udah buatin cabenya, sambelnya udah mau habis teman-teman. Jadi apa sih yang mau aku bagi nih ke teman-teman? Jadi tuh teman-teman, aku barusan mikir nikmat sekali ya berujak kayak gini. Kenapa sebelumnya aku tuh kadang gagal gitu kalau buat sambal teman-teman. Nih sampai aku habisin satu biji ini nih, nikmat banget aku makannya. Jadi kadang-kadang aku tuh memang pengen berujak kayak gini ya teman-teman, bukan karena lagi ngidam dan lain sebagainya. Memang ada waktu-waktu tertentu, kayaknya siklus perempuan itu biasa kayak gitu ya, karena mendekatin masa-masa kita mau datang bulan itu biasanya kita pengen makan yang asam-asam kayak gini, berujak itu teman-teman. Nah jadi setiap kali pengen berujak itu kadang gagal di sambalnya, nggak tahu gimana caranya buat sambal yang enak itu loh teman-teman. Dan ini biasanya yang masternya nih teman-teman luar Kalimantan, teman-teman saya yang Jawa, kalian patut berbangga ya, karena biasanya yang hebat dalam hal ini nih, hal-hal kayak gini, nah sambal-sambal rujak kayak gini nih, biasanya kalian gitu. Maksudnya tuh aku suka, lidah aku tuh suka dengan cita rasa makanan teman-teman Jawa gitu loh, dan biasanya kalian yang handal gitu teman-teman, yang buat kayak gini itu. Bukan berarti teman-teman yang lain di luar itu lalu nggak bisa ya, cuman kan seringkali yang bahkan yang jual-jual makanan-makanan jajanan kayak gini, kayak rujak-rujak gini teman-teman, kan biasa dari teman-teman suku Jawa kan, dan seringkali nagih gitu kita makannya gitu teman-teman. Jadi kalian sih jempol ya, aku acungin jempol teman-teman. Nah tadi itu ceritanya aku ngerasa kayak oke, kayaknya gini deh, kemarin itu mereka buat pas waktu kita berujak sama-sama gitu ya sama teman-teman itu, kayaknya kemarin gini ya mereka buatnya, jadi nggak over di cabe, nggak over di garamnya, nggak over di penyedap rasanya, dan bahkan tanpa bumbu bawang dan lain sebagainya teman-teman. Hanya yang wajib itu adalah, nah ini teman-teman, apa nih, gula merah ya teman-teman, gula merah ini wajib banget. Jadi kayaknya bukan, kita tuh nggak perlu cabai yang banyak gitu untuk membuat rujak yang enak, yang kerasa pedas gitu. Jadi tadi saya cukup pakai 2 aja udah pedas banget gitu ya, dan dengan sedikit garam. Terus nah ini kuncinya, gula merah ya teman-teman, gula merah. Jadi garamnya juga jangan kebanyakan. Jadi selama ini aku tuh kalau buat kayak gini sambal sendiri biasanya overnya di garam, overnya di cabai, malah nggak pakai gula merah, seringkali pakai gula pasir gitu ya. Cuman kayaknya sih nggak masalah
nggak masalah banget sih kalau memang nggak punya gula merah, pakai gula pasir aja. Cuma kayaknya tetap kurang sedap ya. Benar nggak teman-teman? Setuju nggak? Gimana? Boleh bagi pendapatnya di komen ya teman-teman. Kemudian kayaknya hal ini tuh sama seperti ketika kita membuat sambal apapun, kayak sambal tomat misalnya untuk kita lalapan gitu ya teman-teman, untuk cocol lalapan. Nah belakangan ini aku tuh kayak merasa oh iya kayak gini juga Mbak Anti, jadi aku membuat cabai yang tidak terlalu banyak, kemudian misalnya kayak tomat 2 tomat sedang gitu ya, tomat 2 biji ukuran sedang, kita bandingkan dengan cabainya cukup 3 atau paling maksimal tuh 5 gitu loh teman-teman, biar nggak terlalu pedas nanti kitanya makan. Lalu begitu juga dengan garam dan penyedap rasanya. Nah di situ juga aku tetap menggunakan gula merah gitu teman-teman. Nah kalau ini sih sambal tomat nih contohnya kayak gini ya. Nah kalau kayak ini kan satu biji tomatnya lumayan besar. Kalau ini nih kayaknya biar pas gitu kan, ini nih cukup berbanding 3 atau maksimal 4-5 gitulah. Nih ini tuh udah pedas gitu loh teman-teman. Nah kalau buat sambal tomat jangan lupa yang suka terasi juga kasih 1 bungkus terasi. Nah kalau udah pakai terasi teman-teman, resepnya nggak boleh kalian tambahkan garam yang banyak lagi, cukup tambahkan sedikit. Nanti udah asin di terasi makin asin dia kalau ditambah lagi dengan garam yang banyak gitu. Jadi cukup, bila perlu kalian hanya cukup menambahkan penyedap rasa atau kayak Ajinomoto, micin gitu ya teman-teman, tambahkan sedikit dan gula merah gitu, udah sedap. Kalau memang masih kurang asin baru ditambahkan gitu teman-teman. Kalau kalian keceplosan kasih garam banyak, udah deh sambal kalian malah asin, keasinan, nggak enak. Dan itu akunya dulu sering kali berhasil, tapi tuh nggak tahu tips yang sebenarnya gitu loh teman-teman. Nah ketika membuat itu kadang gagal lagi karena nggak paham gimana tipsnya, jadi kayak gitu. Nah jadi gitu teman-teman, kalian yang mungkin belum mahir dalam buat sambal kayak gitu ya, yang penting bahannya lengkap, gula merah wajib ada. Nah kalau yang sambal kacang kalian, aku teman-teman sebelum ngerti itu jadi berpikirnya asal ada kacang gitu loh. Nah kemarin pas waktu ngumpul sama-sama kelompok ibu-ibu gitu, kita buat rujakan, ternyata selama ini aku selalu membuat sambal kacang dengan porsi kacang yang sedikit banget, sehingga itu menimbulkan rasa yang kurang pas. Malah pengennya dibanyakin cabainya, garamnya, jadinya nggak enak deh. Nggak bakalan sama dengan yang dibuat teman-teman tadi yang saya bilang tuh, teman-teman dari suku Jawa yang kalau buat sambal itu markotop gitu loh teman-teman. Jadi gitu ya, kalau buat sambal kacang juga kacangnya harus dibanyakin, cabainya nggak perlu banyak. Misalnya tuh kayak 1 on kacang cukup dengan cabai 5 misalnya. Terus nah kalau yang kayak gini, nah gula merahnya ini bila perlu pakai 2 teman-teman. Kalau buat 1 ons kacang biar mantap. Nah garamnya juga nggak usah banyak, cukup sejumput 2 jumput aja dengan micinnya. Kalau kalian udah tumbuk halus dan gabungkan semuanya, tambahkan sedikit air panas atau air hangat kuku gitu, jadi mantap deh. Jangan terlalu banyak airnya, nanti encer, nggak enak. Tinggal dicocokkan deh sama rujak, entah timun, entah jambu air gitu teman-teman. Dah mantap jadilah tuh rujak kalian. Oke teman-teman, aku mau lanjut rujak ini lagi nih. Sekalian mau untuk makan nasi enak loh teman-teman. Kalau kalian belum pernah, boleh dicoba. Sekian video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Maaf atas kekurangannya. Bye bye teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.